Stoikisme adalah salah satu filsafat kuno yang menekankan pentingnya kebajikan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam menjalani hidup. Filsafat ini lahir di Yunani kuno dan menjadi terkenal di Roma, dengan tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius sebagai penganut dan pemikir utamanya. Salah satu kontribusi terbesar Stoikisme dalam kehidupan modern adalah pendekatannya yang membantu mengatasi stres dan kecemasan. Dengan filosofi yang praktis dan reflektif, Stoikisme memberikan alat mental untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan tenang. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang bagaimana Stoikisme membantu mengurangi stres dan kecemasan. 1. Dikotomi kendali. Fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Stoikisme mengenalkan konsep dikotomi kendali yang menekankan bahwa kita harus membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Menurut Stoikisme, satu-satunya hal yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita adalah pikiran, sikap, dan respons kita terhadap situasi. Sementara itu, faktor-faktor eksternal seperti tindakan orang lain, cuaca, atau hasil dari suatu usaha berada di luar kendali kita. Ketika kita menerima kenyataan ini dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita sendiri, kita dapat melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, jika seseorang merasa cemas tentang penilaian orang lain, Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dengan melepaskan keterikatan terhadap hasil yang tidak pasti dan berfokus pada proses serta sikap yang dapat kita perbaiki, stres dan kecemasan dapat berkurang secara signifikan. 2. Amor fati. Mencintai takdir adalah istilah Latin yang berarti mencintai takdir. Dalam Stoikisme, ini merupakan ajakan untuk menerima semua peristiwa dalam hidup, baik yang positif maupun negatif, sebagai sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kita. Filosofi ini mendorong kita untuk mencintai setiap pengalaman, tidak hanya menerima kenyataan, tetapi juga menyambutnya sebagai bagian dari jalan hidup yang unik bagi kita. Alih-alih mengeluh atau merasa stres karena hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, seorang stoik akan melihat setiap kejadian sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mengadopsi sikap amor fati membantu mengurangi kecemasan karena kita tidak lagi melawan kenyataan atau merasa frustrasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan. Kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan menemukan cara untuk berkembang dalam situasi apapun, sehingga mengurangi beban emosional dan stres yang timbul akibat keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Praemeditatio malorum. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Teknik premeditatio malorum atau membayangkan kemungkinan terburuk adalah salah satu latihan mental yang digunakan dalam Stoikisme untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi kesulitan di masa depan. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk melatih pikiran agar tetap tenang dan terarah, bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Dengan memikirkan skenario terburuk, kita bisa lebih siap secara emosional dan mental untuk menghadapinya. Sehingga ketika situasi benar-benar terjadi, kita tidak terkejut atau kewalahan. Latihan ini juga membantu menghilangkan ketakutan akan yang tidak diketahui. Ketika kita membayangkan apa yang bisa terjadi dan bagaimana kita akan menghadapinya, kita mendapatkan rasa kontrol yang lebih besar. Selain itu, praemeditatio malorum juga memungkinkan kita untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi jika kemungkinan buruk tersebut benar-benar terjadi, sehingga mengurangi stres karena merasa lebih siap. 4. Memento mori. Mengingat kematian. Memento mori adalah prinsip dalam Stoikisme yang mendorong kita untuk mengingat bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Alih-alih menjadi sumber ketakutan, mengingat kematian dapat memberikan perspektif yang lebih sehat tentang hidup. Menyadari bahwa waktu kita terbatas membuat kita lebih menghargai momen saat ini dan tidak membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ketika kita menyadari bahwa semua hal bersifat sementara, termasuk stres dan kecemasan, kita dapat menghadapi situasi sulit dengan sikap yang lebih tenang. Kesadaran ini juga mendorong kita untuk hidup lebih bermakna dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, alih-alih terjebak dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dengan mengarahkan perhatian kita pada bagaimana kita bisa hidup dengan baik saat ini,
Stres yang berhubungan dengan penyesalan atau kecemasan tentang apa yang akan datang dapat dikurangi. Latihan kebajikan. Mengembangkan karakter moral. Stoikisme menekankan pentingnya hidup berdasarkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan menjadikan kebajikan sebagai tujuan utama dalam hidup, kita lebih fokus pada bagaimana kita bisa bertindak dengan benar daripada merasa cemas tentang hasil akhir yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan, seorang stoik tidak akan terlalu stres karena hasilnya tidak sesuai harapan, tetapi akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan fokus pada kebajikan, kita juga belajar untuk tidak terlalu terikat pada pendapat orang lain atau pengakuan eksternal, yang seringkali menjadi sumber stres. Ketika kita yakin bahwa tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, kita menjadi lebih damai dalam menghadapi segala macam tantangan, karena kita tahu bahwa kita telah melakukan yang terbaik berdasarkan prinsip yang benar. 6. Refleksi diri dan jurnal harian. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menggunakan refleksi diri dan penulisan jurnal harian sebagai alat untuk mengasah pikiran dan memperkuat karakter. Refleksi harian memungkinkan kita untuk menilai kembali tindakan dan pemikiran kita, mengidentifikasi pola negatif yang dapat menyebabkan stres, dan memperbaiki sikap kita. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, kita dapat lebih sadar akan emosi kita dan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Jurnal harian juga memberikan kesempatan untuk menyusun rencana tindakan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan, sehingga membuat kita merasa lebih siap dan percaya diri. Dengan menulis tentang pikiran dan perasaan kita, kita dapat meredakan kecemasan dan stres yang menumpuk. Karena mengekspresikan diri membantu kita memahami dan mengatasi perasaan yang sulit. 7. Tranquilitas, mencapai ketenangan batin. Tranquilitas atau ketenangan batin adalah tujuan yang diupayakan oleh para stoik. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin bisa dicapai dengan tidak membiarkan diri terlalu terpengaruh oleh emosi negatif, seperti kemarahan, iri hati, atau ketakutan. Untuk mencapai ini, seorang stoik berlatih untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal eksternal dan lebih mengutamakan kebajikan serta pengetahuan sebagai sumber ketenangan sejati. Misalnya, jika kehilangan pekerjaan atau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, seorang stoik tidak akan terlalu tertekan karena dia tidak mendasarkan kebahagiaannya pada keadaan luar, tetapi pada sikap batin yang stabil dan bijaksana. Dengan demikian, stoikisme membantu kita membangun ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia luar. 8. Menghargai ketidakkekalan hidup. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah sementara dan selalu berubah. Pemahaman tentang ketidakkekalan ini mendorong kita untuk tidak terlalu terikat pada sesuatu yang bersifat duniawi atau sementara, termasuk harta benda, status, atau bahkan hubungan tertentu. Dengan menghargai setiap momen tanpa terlalu bergantung pada kesenangan yang bersifat sementara, kita dapat mengurangi kecemasan yang muncul akibat ketakutan kehilangan. Melihat hidup sebagai sesuatu yang terus berubah dan menerima ketidakkekalan sebagai bagian dari kenyataan, membantu kita menjalani hidup dengan lebih ringan. Ketika kita tidak terobsesi untuk mempertahankan status quo atau terus mengejar kesenangan yang fana, stres yang muncul dari upaya tersebut dapat dikurangi. Secara keseluruhan, stoikisme menawarkan pendekatan holistik untuk mengelola stres dan kecemasan melalui perubahan pola pikir, praktik refleksi, dan pengembangan kebajikan. Filosofi ini membantu kita untuk hidup dengan lebih sadar, bijak, dan damai dalam menghadapi segala tantangan hidup.